Asik, Ki. Kakak ganteng sekali ya. Jangan nakal. Bibirnya juga kelihatan enak untuk dicium. Putus ya putus. Tapi utang kita harusnya dibersihkan dulu, Kak. Utang apa? Selama pacaran, total transfer dan angpau yang kuberikan padamu 1.834 yuan. Hadiah hari raya yang dikonversi ke uang 2.612 yuan. Maka dari sana 3.180 yuan. Uang 480 yuan dan masuk 2.000 buku. Yang kuberikan padamu. Setelah dikonversi, kira-kira 20 yuan. Total 8.131 dibulatkan 8.200. Bayar. Pertama, transfer dan angpau itu tidak kuterima, semuanya dikembalikan. Kedua, untuk hadiah hari raya, aku juga membalasnya. Tidak kurang darimu. Lalu, untuk biaya makan kita selalu berteman. Kamu selalu langsung menerimanya. Soal pangsit buatan ibumu, 20. Aku akui. Kamu pikir dengan begitu sudah selesai? Tidak. Ini baru namanya selesai. Kamu, pria brengsek yang main 3 hati? Dengarkan nyanyianku. Sederhana saja. Cara berbicaranya sederhanakanlah. Apa dengannya? Aku tidak tahu. Mengikuti perubahan zaman? Menonton pertunjukan yang buruk itu. 曾经那么爱我，干嘛演出细节？我该变成什么样子才能圆满？ Kalian nyanyi dulu, aku ke toilet. Ini. Kenapa tubuhku terasa sangat panas? Wah, kakak ganteng sekali. It's okay, it's complicated. Strip over my words. You're so pretty. Baby, I'm yours. Baby, I'm yours. Baby, I'm yours. Minuman keras memang selalu bikin masalah. Strategi terbaik adalah kabur. Pria tidak ada yang baik. Mau aku bertanggung jawab padamu? Mimpi. Jadi kalau tidak ada masalah, kita tidak perlu bertemu lagi seumur hidup. Hamil. Iya, Sekarang benar-benar ada masalah. sudah 2 bulan, bayinya sangat sehat. Seumur hidupku mungkin takkan jumpai yang suka. Pasti Tuhan kasihan aku kesepian. Jadi mengirimnya. Jadi, sayang, mulai sekarang kita adalah orang yang paling penting dalam hidup masing-masing. Cepat lihat, ada cowok ganteng. Benar-benar ganteng sekali. Kenapa kamu mimisan? Bu, jangan salah paham. Cuacanya terlalu panas. Bukan karena tergila-gila. Jangan mendongak, nanti darah mengalir ke belakang, ke tenggorokan, dan perut. Bahaya. Anakmu ini campuran? Bukan. Kalau dia terluka dan berdarah, matanya jadi biru. Sembuh nanti balik lagi.
Mata jadi biru saat kehilangan darah. Settingan luar biasa ini. Bukan cuma keluarga lu yang punya kan? Anak ini wajahnya memang mirip dengan lu, Siki. Tapi kemungkinan keluarga lu memiliki anak perempuan. Hanya 1 dari 10 juta. Terima kasih ya. Kami pergi dulu. Apa yang sedang aku lakukan? Hal seperti ini harus... Segera diberitahukan ke lu, Siki. Kenapa baterainya habis sekarang? Powerback! Powerback! Jangan lari! Berhenti Lu Yong Hao! Nyonya, Jangan lari-lari lagi, anak-anak! Nyonya, jangan marah, oh. Kedua keponakan saya itu Khawatir rumah kita terlalu sepi, sengaja mengajak anak-anak ini ke sini untuk meramaikan suasana. Ini namanya meramaikan? Kepalaku sampai pusing dibuatnya. Sekelompok anak laki-laki nakal. Mana ada yang secantik dan semanis putri kecil yang disukai orang. Lagi pula, anak sebanyak apapun tetap anak orang lain. Kapan kamu akan menikah dan punya cucu perempuan? Agar ayah dan ibu bisa tenang. Rupanya setelah berputar-putar panjang lebar, tujuannya di sini menungguku. Bu, pernikahan bukanlah permainan. Jika anak tidak bertemu dengan orang yang disukai, lebih baik aku tidak menikah seumur hidup. Ibu sudah memperkenalkan begitu banyak gadis dari keluarga terhormat, tapi kamu selalu bilang sibuk kerja. Bahkan tidak mau bertemu. Apakah mereka tertarik padaku sebagai pribadi atau pada uang keluarga? Lu, Bu, Ibu pasti bisa melihatnya, kan? Kamu? Nyonya, tenangkanlah diri. Nah, kamu sudah hampir 30 tahun. Urusan besar hidup ini juga sudah waktunya dipikirkan. Ibumu benar. Kamu bahkan tidak mau bertemu muka. Bagaimana bisa bicara tentang suka, istri, dan anak? Tidak mungkin muncul begitu saja, kan? Lu, Siki, selamat. Kamu punya anak perempuan. Guya, kamu gila lagi apa? Darahnya biru. Ini pasti orang dari keluarga lu. Dan wajahnya juga mirip denganmu. Ini bukan kamu. Jangan-jangan ini ayahmu. Hah? Bukan aku. Oh ya, gadis kecil itu kelihatannya sekitar 4 atau 5 tahun. 5 tahun lalu, jangan-jangan. Dia. Aku jadi nenek, dan itu cucu perempuan. Itu benar-benar harta karun. Bintang keberuntungan besar, keluarga lu yang muncul sekali dalam 100 tahun. Keluarga lu di garis keturunanku akhirnya punya anak perempuan. Namaku di silsilah keluarga pasti sedang bersinar saat ini. Ayo, kita jemput dia pulang. Tunggu. Kalian mau pergi dengan pakaian seperti itu? Baru begini tidak akan menakuti cucu perempuanku yang manis. Kepala pelayan Wang. Sebelum kami kembali, seluruh rumah diganti dengan tema putri. Baik, Nyonya. Berangkat. Ayo. Mama, kenapa tiba-tiba hujan? Sekarang kita pulang bagaimana? Sekarang Mama sudah panggil taksi. Sebentar lagi datang. Apakah itu yang itu? Aku lihat nomor platnya.
Xiao Tang. Bagaimana tidak apa-apa? Lain kali jangan lari-lari lagi. Pria ini. Nah, kamu baik-baik saja? Haruskah kita pergi ke rumah sakit? Bu, aku tidak apa-apa. Baik, Gadis kecil ini membuatku merasa sangat akrab. Pak Lu, istri muda dan putri kecil masih menunggu Anda. ternyata dia sudah menikah. Kenapa parkir di tempat seperti ini? Tunggu sebentar. Apa maksudmu? Tidak bisa ditemukan. Mobilku sedang diperbaiki. Kenapa tidak ada satupun yang beres? Ponselku yang habis baterai. Dia pergi mencari powerbank. Lokasi yang dikirimnya melenceng. Saat aku tiba, dia sudah tidak ada. Itu juga salahmu. Kalau kamu benar-benar peduli, istri dan anakmu, seharusnya langsung ketemu begitu keluar. Aku. Tuan, Nyonya, mobilnya sudah selesai diperbaiki. Baik. Aku semakin kesal memikirkannya. Aku. Nyonya, ibu tua, Nyonya. Dia kenapa? Mungkin gula darahnya rendah. Nenek kasih kamu permen. Ayo. Ayo, Nyonya. Cepat bawa ke rumah sakit. Baik, baik, ayo. Nyonya, pelan-pelan. Kita pergi. Bukankah itu paman Lu dan bibi Lu? Siapa wanita di samping mereka? Sistem, Hen dengan keluarga lu sedang mencari nyonya muda. Apa dia yang ini? Apa? Anak yang begitu manis, kakek neneknya. Pasti sangat menyayanginya. Lihat wajah anak ini, aku merasa... Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ada apa? Dengan sifat Siki yang dingin seperti es, nenek yang suka saja sudah bagus. Gadis cantik dan baik, hati seperti ini, apa bisa jatuh ke tangannya? Tidak apa-apa, ayo pergi. Wah, Ayo. Kamu adalah calon istri muda yang dipilih keluarga Lu. Kenapa bawa anak? Maaf, boleh tanya, siapa Anda? Saya putri sulung keluarga Shen, Shen Weiyi. Juga teman masa kecil dan cinta pertama di kampus, kakak Sici. Serta cahaya bulan putih yang selalu ia kenal. Maaf, saya tidak kenal. Saya bukan calon istri muda. Juga tidak kenal Siki. Anda salah orang. Xiao Tang, mobilnya sudah datang. Ayo kita pergi. Saya masih tidak tenang. Kamu periksa saja. Asal-usul wanita itu. Baik. Di taman kanak-kanak harus dengar kata guru. Mama, Papa sebenarnya pergi kemana? Hal ini, Mama juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Intinya, yang mungkin ada di sekitarmu, atau mungkin di tempat yang sangat jauh. Apa dia sudah meninggal?
Lagi pula aku yang tidur dengannya, mengutuk seperti ini. Mama, aku sekarang sudah 4 tahun. Bukan anak 3 tahun lagi. Bu, kalau kamu bisa cari suami baru, lebih baik yang tinggi dan tampan. Misalnya, yang kemarin itu bagus. Kamu kecil-kecil sudah banyak akal. Sudah pergi sekolah. Kejadian kemarin, Paman dan Bibi tidak menyusahkanmu kan? Menghadap tembok semalaman, berlutut setengah jam, berkat kamu. Tenang, lain kali ketemu ibu dan anak perempuan itu lagi, pasti akan kutahan mereka untukmu. Hah? Ayo, perutku sakit. Aku mau ke toilet. Benar-benar ke toilet, bukan untuk kabur dari tagihan. Pergi. Baiklah. Kakak Siki, Maaf, kamu tidak punya kamu rupanya, informasi yang didapat ternyata benar. Jiang Qingyu hanyalah wanita biasa yang yatim piatu dan hamil di luar nikah. Keluarga lu pasti tidak akan tertarik padanya, kecuali otak mereka bermasalah. maaf, baju Anda ini akan saya ganti. Bajuku ini edisi terbatas global. Dengan statusku, aku menunggu 3 bulan penuh untuk mendapatkannya. Orang sepertimu, sanggupkah menggantinya? Aku tahu, kamu seorang ibu tunggal. Membesarkan anak sendirian tidak mudah, tapi orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Saat kamu bergaul dengan pria, tidakkah kamu memikirkan hari ini? Jadi sekarang, untuk siapa kamu? Berpura-pura menyedihkan seperti ini. 2 juta. Bayar. Tapi aku tidak punya sebanyak itu. Aku hanya mau ganti rugi. Bagaimana caramu dapat uang? Itu bukan urusanku. Baju ini, aku yang akan menggantinya. Oke. Kak Siki, Dia adalah Lucici, teman masa kecil Nona ini. Cinta pertama di kampus, setelah keluar negeri, dia masih menganggapnya sebagai cahaya bulan yang tak terlupakan. Maaf, Kak Siki, aku Shen Weiyi. Aku baru pergi 2 tahun, kamu sudah lupa padaku. Shen Weiyi. Seingatku, dulu kamu tidak seperti ini. Iya, cuma sedikit diubah. Sedikit diubah sekitar 40%. Kak Siki, aku melihatnya di jalan waktu itu. Dia berusaha menarik perhatian Paman dan Bibi. Hari ini dia pura-pura kasihan di sini. Pasti ada maksud jahat. Bukan. Ternyata kamu. Dia Kak Siki, jangan sampai tertipu olehnya. Ibuku beberapa hari lalu gula darahnya rendah. Katanya ada orang baik yang membantu. Ternyata kamu ya. Hanya bantuan kecil saja. Perkembangan kejadiannya. Kok tidak seperti yang kubayangkan? Kamu bekerja di sini? Hanya pekerja sementara. Aku sendirian merawat anak. Beberapa perusahaan setelah tahu tidak berani mempekerjakan aku. Aku terpaksa kerja serabutan. Tidak tahan ya. Ganti tempat. Restoran ini milikku. Aku akan beritahu manajer agar kamu bisa tetap di sini. Benarkah? Terima kasih Tuan Lo. Itu Xiaotang. Kakak Siki, tunggu aku. Kenapa kamu menangis? Xiaotang. Aku ibunya. Apa yang terjadi? Coba kamu lihat sendiri, anak nakal ini menggores mobil Nona. Aku tidak menggores mobilmu. Kalau begitu, coba jelaskan. Goresan ini dari mana? Aku tidak tahu. Jangan takut, Xiaotang. Ibu ada di sini. Kamu bilang anakku yang menggores mobil? Apa ada buktinya? Hanya ada aku dan dia di sini. Kalau bukan dia, apa? Anakku tidak berbohong. Kamu memfitnah tanpa bukti. Kamu harus minta maaf pada anakku. Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Cari masalah ya?
Tio-chan, Mobilku. Ini mobil yang baru kujemput pagi ini. Siapa yang berani? Dia? Kakak Siki, kenapa kamu selalu membela wanita ini? Ibunya tidak bermoral. Anak perempuannya juga. Anak tanpa didikan ayah? Apa bagusnya? Kamu memukulku? Kamu boleh saja memarahiku, tapi aku tidak mengizinkanmu mengatakan hal seperti itu tentang putriku. Putriku memang tumbuh tanpa kehadiran ayah di sisinya, tapi dia tetap anak yang baik dan penurut. Hidup kami berdua tetap berjalan baik, sama sekali tidak membutuhkan pria yang berlebihan itu. Aneh, kok rasanya ada yang memakiku? Kakak Siki, lihat dia. Dia benar, Nona Shen. Sebenarnya ini adalah kamu yang bertindak tidak masuk akal. Apa aku ngaco? Jelas putrinya. Menggoles mobilku. Aku bahkan belum memintanya mengganti rugi. Dia malah menangis duluan. Putriku tidak membawa benda tajam. Dia masih kecil, tenaganya lemah. Goresan sedalam ini sama sekali tidak mungkin dia lakukan. Lagi pula, dengan alasan apa dia harus menggores mobilmu? Manusia memang terbagi menjadi kelas-kelas. Semakin rendah kelas seseorang, semakin tidak terpuji di darah yang mengalir dalam dirinya. Mereka sambil membenci orang kaya, sambil bermimpi indah untuk mendapat sesuatu tanpa usaha. Mungkin saja putrimu itu cemburu padaku. Jadi aku senang. Nona Shen, saat dinasti Qing runtuh, apakah mereka lupa memberitahumu? Kami semua mencari nafkah dengan tangan kami sendiri. Mengapa harus ada perbedaan tinggi rendah? Dalam hal kehidupan, kami memang tidak sepertimu. Tapi dalam hal moral dan karakter, kamulah yang tidak sebanding dengan kami. Kamu? Cukup. Shen Wei, segera minta maaf kepada mereka berdua, ibu dan anak itu. Kenapa aku yang minta maaf? Kita tumbuh besar bersama. Kenapa kamu membela orang luar ini? Aku hanya melihat benar salah, bukan dekat jauhnya hubungan. Lagi pula, mereka bukan orang luar. Jangan-jangan mereka adalah istrimu dan anakmu? Dia karyawan restoran, aku bosnya. Aku membela bawahanku. Ada masalah? Kamu pasti cewek goda Siki. Hingga dia membelamu. Pelakor. Jangan ganggu ibuku. Shota, kamu tidak apa-apa. Kenapa berdarah? Matanya berubah menjadi biru. Jangan-jangan dia adalah... Masih sakit? Mungkin aku salah lihat. Sudah, tidak apa-apa. Sekarang, minta maaflah pada putriku. Mengapa aku harus minta maaf? Karena kau menghina, karena kau melukai orang. Putrimu yang menggores mobilku, lalu nekat maju ke depan. Gadis liar yang tidak tahu diri. Sungguh pantas. Dua kali, kau pukul aku 2 kali, aku ulangi sekali lagi. Putriku tidak melakukannya. Kau bilang tidak ya tidak. Tunjukkan buktinya. Lalu apakah kau bisa menunjukkan bukti? Aku? Bagaimana kebenarannya? Periksa saja akan ketahuan. Nona Shen, sekarang masih ada yang mau dikatakan. Sudahlah, aku mengaku sial. Tunggu. Minta maaflah pada wanita ini. Maaf. Ayo, kita pergi. Berani menggoda kakak Sikiku. Tunggu saja. Aku akan memberimu pelajaran. Palu sudah kembali. Di mana orangnya? Sudah pergi.
Apakah aku melewatkan sesuatu? Pak Lu. Oh. Sungguh membuat Anda mengeluarkan uang. Kata-kata yang Shen Wei katakan padamu, jangan kamu simpan di hati. Tidak apa-apa. Selama bertahun-tahun, aku sudah terbiasa. Ternyata hidup sebagai ibu tunggal begitu sulit. Meskipun aku tidak akan menikahi wanita itu. Tapi setelah anaknya diambil kembali, bisa diberi lebih banyak uang sebagai kompensasi. Mama, tanganku sakit. Masih sakit? Apa tulangnya cedera? Mama, kalau Mama beli banyak permen, aku tidak akan sakit lagi. Kamu ini. Xiaotang, mau beli apa lagi? Hari ini paman lu yang traktir. Benarkah? Mau yang ini. Kamu memang anak kecil yang rakus. Mama juga makan. Satu suap lagi. Paman juga makan. Itu, paman tidak usah makan. Kalian anak-anak, biasanya suka apa lagi? Ada boneka berbulu halus, gaun putri yang cantik, tas sekolah yang bagus, jepit rambut pita. Baik. Paman belikan semuanya. Untukmu. Kamu adalah paman terbaik dan paling hebat yang pernah aku temui. Jadi, Paman Lu, bagaimana kalau kamu pertimbangkan naik pangkat jadi ayahku? Xiaotang, paman lu punya anak perempuan sendiri. Jangan nakal ya. Oh, baiklah. Andai saja dia benar-benar anak perempuanku. Maaf, Tuan Lu. Tidak apa-apa. Aku sangat suka anak ini, Xiaotang. Nanti akan kuperkenalkan dia dengan anak perempuanku. Mereka pasti akan menjadi teman yang sangat baik. Apakah aku akan berkenalan dengan adik perempuan baru? Kalau aku makan sesuatu, aku akan membaginya setengah. Tidak perlu. Tuan Liu, maumu ku beli. Siapkan kontraknya dan bawa ke sini. Xiaotang, mulai sekarang, Mama Xiaotang bisa membawamu ke sini kapan saja. Makanan atau barang yang kamu inginkan. Semua gratis. Bukan. Ini. Sebelumnya kamu membantu ibuku, anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih. Tuan Lu, saya sudah membawa kontraknya. Anda mau membeli mal ini adalah keberuntungan saya. Harganya berapa? Isi sendiri. Baik, ini masih nyonya muda dan nona kecil ya? Sangat cocok berdampingan, membuat orang iri. Aku kan? Tidak ada urusanmu di sini. Pulang saja. Baik. Tidak perlu menjelaskan pada orang yang tidak penting. Xiaotang sangat suka tempat ini. Anak perempuanku pasti juga akan sangat menyukainya. Ku beli ini untuknya. Dia pasti akan sangat senang. Oh, jadi ini untuk putrimu. Tak kusangka, Pak Lu tak hanya sukses di usia muda, tapi juga sangat perhatian pada keluarga. Istri dan putri Anda pasti sangat bahagia. Mungkin. Kalau saja ayah Xiaotang punya setengah. 1/10.000 kebaikan, Pak Lu. Aku sudah puas. Lu, Siji, kau tinggalkan aku sendiri ya? Tidak punya rasa bersahabat tak? Hah? Kamu di mana? Lagi di mall? Coba lihat. Kamu bersama siapa? Hah? Kamu dokter, bukan paparazzi. Fokus saja menyetir. Bukan, halo. Jalan-jalan di mall? Jangan-jangan kencan? Lu Siji, si pohon besi ribuan tahun mau berbunga. Tapi bukankah baru saja ada kabar tentang istrinya dan anaknya?
Kenapa justru di saus seperti ini? Presiden loh. Itu, beras. Yang dulu saya beli. Restoran di Jalan Fuxing itu, pendapatannya akhir-akhir ini bagaimana? Cukup bagus, omset harian antara 80.000 sampai 100.000. Kalau begitu, naikkan saja gaji semua orang. Setiap orang naik 10.000 dulu. Pekerja. Paruh waktu juga naik. Yang sering izin karena alasan keluarga. Naik. Ibu tunggal membesarkan anak tidak mudah. Harus lebih dinaikkan. Ah, apa? Cepat pergi. Oh. Semoga dengan begini bisa membantu Nona Jia. Tidak perlu. Terima kasih. Ini untukku. Kenapa kamu tidak bekerja di restoran? Hari ini giliran liburku, jadi aku keluar untuk mencari uang. Kamu sangat butuh uang? Kalau begitu tadi, kenapa masih memberiku seikat bunga? Itu untuk putrimu. Kamu sudah memberikan banyak barang untuk Xiao Tang. Barang-barang tadi, asalkan kamu tidak merasa jijik. Tapi, sayangnya aku merusaknya. Tidak sayang. Setidaknya bunga-bunga itu, saat penerbangan, sebenarnya sangat indah. Tuan Lu, bagi orang seperti kami, makna romantis sebenarnya tidak terlalu penting. Kenyang makan adalah yang terpenting. Ambillah uang ini, bunga-bunga ini. Anggap saja aku yang membelinya. Never felt this kind of love, 바랄게 없어 이 순간은 와 함께 있는 지금. Perempuan sialan ini sudah punya anak. Mau merebut kasih Ci dariku. Lihat dulu dirimu pantas atau tidak. Terus selidiki Jiang Qingyu, cari ayah anaknya. Jiang Qingyu, tidak usah berterima kasih. Tunggu saja sampai kekasih gelapmu ribut. Lihat apalagi muka yang kamu punya untuk menggoda Kak Siki. Pak Lu, terima kasih sudah mengantarku pulang. Tidak apa-apa. Seorang gadis, sendirian di malam hari tidak aman. Kalau begitu, aku naik dulu. Tunggu sebentar. Meski agak lancang, tapi aku ingin bertanya. Ayah Xiao Tang, dia? Dia sudah meninggal. Oh, baguslah. Apa? Kamu bilang apa? Ah, bukan. Maksudku, kamu sudah membantu ibuku. Aku belum pernah mengucapkan terima kasih secara resmi. Bagaimana kalau lain kali aku traktir kamu makan? Ajak Xiao Tang juga. Pak Lu, aku rasa kita sebaiknya menjaga jarak saja. Kamu dan aku sama-sama punya anak perempuan, jadi seharusnya mengerti betapa pentingnya kebahagiaan keluarga. Bagi anak masih kecil belum mengerti apa-apa. Tapi Anda seharusnya tidak membuat istri Anda sedih. Bukan, kamu salah paham. Istriku, dia. Tepatnya, dia hanyalah ibu dari anakku, bukan istriku. Apa maksudmu? 5 tahun lalu, aku minum-minum dengan teman di KTV. Aku diberi obat dan bertemu seorang gadis di koridor. Setelah itu, apa yang terjadi? Aku tidak terlalu ingat. Pengalaman ini
Kok rasanya agak familiar? Aku dan dia tidak punya dasar perasaan. Bahkan soal anak perempuan, aku baru tahu beberapa hari lalu. Jadi, nanti aku akan memberinya sejumlah uang. Ini hanya kompensasi. Tidak ada hubungan lain. Koridor. Tidak mungkin kebetulan, kan? Lalu, bolehkah saya bertanya, apa nama KTV-nya? Namanya Pak Lu? Teman Anda datang. Saya tidak akan membuang waktu Anda lagi. Anda baru saja menyebut nama KTV itu? Ada apa? Ya, di dunia ini tidak akan ada begitu banyak kebetulan. Saya juga berkhayal Pak Lu adalah ayah Xiao Tang. Saya hanya ingin bertanya, di mana agar saya bisa menghindarinya. Pak Lu, sampai jumpa. Ya. Wanita tadi, kenapa saya merasa agak familiar? Apakah setiap wanita cantik menurutmu terlihat familiar? Saya bahkan tidak melihat wajahnya dengan jelas, hanya merasa siluetnya familiar. Saya ingat, apakah itu wanita yang terakhir kali bersama Anda berbelanja di mall? Palu, saya selalu mengira Anda dingin, bahkan berencana memperkenalkan dokter andrologi untuk Anda sekarang lihat. Hanya belum bertemu orang yang tepat. Bosan. Tapi baru saja ada kabar tentang istri dan anakmu. Sekarang pacaran, bukankah agak brengsek? Tidak usah kau khawatirkan. Aku ini saudara, yang tumbuh besar bersamamu. Bagaimana bisa tidak khawatir, Pak Lu? Makan dulu, makan saja. Baru mendapatkan seorang gadis seperti ini. Jika kau membuat wanita itu tidak senang, dan tidak memberikan anak itu padamu, orang tuamu pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Jadi, kamu harus segera menghentikan perasaan ini sejak dini. Dia juga punya seorang anak perempuan. Apa gunanya dia punya anak perempuan? Apakah itu keturunan keluarga Lu? Tuan Lu? Kamu tidak peduli dengan tanduk di kepalamu, tapi ayah dan ibu pasti tidak akan setuju. Menyetirlah. Aku akan pikirkan lagi. Ibu, belum tidur? Kamu membuat masalah sebesar ini? Mana mungkin aku bisa tidur? Anak keluargaku itu sudah memberitahuku. Sekarang akhirnya kami menemukan cucu perempuan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya kembali ke keluarga. Kuya, si mulut besar. Pantas saja tadi dia kabur cepat-cepat. Aku tidak peduli kamu suka siapa. Kamu harus putuskan hubungan itu sekarang. Bukan sembarang wanita yang bisa masuk ke keluarga Lu. Aku memang menyukainya, tapi dia belum tentu menyukaiku. Apa? Anakku tampan, berkemampuan tinggi. Mengapa dia tidak mau menerima anakku? Aku juga berpikir begitu. Makanya aku harus membuktikan pada kalian. Benar. Benar apa? Hampir saja aku terperdaya olehmu. Demi cucu perempuanku, wanita ini harus kamu nikahi. Perkawinan tanpa cinta, apa bedanya dengan di penjara? Aku akan bawa pulang anak perempuan itu. Tapi aku lebih baik membujang seumur hidup daripada menikahi wanita yang kamu maksud itu. Kamu... Ibu juga ingin kamu menikahi wanita yang baik. Gadis yang menyelamatkan ibu waktu itu sangat baik. Tapi sekarang, ibu anak itu lebih dulu. Wanita yang mendekatimu belakangan, gadis itu. Ibu bahkan tidak berani menyebutkannya. Bagaimana dengan hal yang kamu selidiki? 5 tahun lalu Jiang Jingyu mabuk di koridor KTV, terbentuk seorang pria. Putrinya terbentuk saat itu. Ada data pria itu? Semua ada di sini. Sudahlah, di KTV, bergaul sembarangan dengan seorang wanita, bisa jadi apa yang baik? Hanya seorang preman berambut kuning. Lihat saja, sudah mengotori mata nona ini. Asalkan ini ditunjukkan pada Kak Sici, dia pasti akan paham betapa murahnya wanita Jiang Qingyu itu. Pelayan. Tunggu, aku mau dia yang melayaniku.
Jiang, Qingyu, semua urusanmu sudah kuselidiki. 5 tahun lalu, kau bergaul dengan pria, lalu melahirkan anak. Menurutmu, bagaimana perasaan Kak Sici setelah tahu? Saya rasa Nona Shen, salah paham. Saya dan Direktur Lu bukan hubungan seperti itu. Menurutmu Nona ini orang yang sebodoh itu? Kau, dengan sihir rubahmu, menggoda Kak Siki, makanya dia tidak mau menemuiku. Ku dengar dalam 5 tahun ini, kau tidak pernah menghubungi orang itu. Data-data dia aku bawa. Pulanglah dan cari dia. Jalani hidup yang seharusnya kau jalani. Ada hal lain. Kalau tidak ada, saya pergi dulu. Mengotori rokku lalu mau pergi? Apa yang terjadi? Karyawanmu mengotori rokku. Dan sikapnya sangat buruk. Padahal dia sendiri yang mengotorinya. Diam. Tidak tahukah pelanggan adalah raja? Masih saja cari alasan di sini. Dengar-dengar Pak Lu akan inspeksi hari ini. Kalau dia tahu, bisa-bisa gajiku dipotong, Nona. Kami yang akan bayar makanannya kali ini. Bagaimana? Tidak bisa. Kecuali dia harus berlutut dan minta maaf padaku. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan meminta maaf padanya. Kamu cuma pelayan kelas rendah. Apa yang kamu sombongkan? Manusia tidak dibedakan tinggi rendah. Tapi ada bedanya benar salah. Aku tidak mengotori bajunya. Aku tidak punya alasan untuk minta maaf. Bukan kamu yang mengotori? Masa iya aku sendiri yang mengotori? Aku beritahu kamu. Kalau dia tidak minta maaf, bisnis restoran ini jangan harap bisa berjalan lagi. Jangan banyak omong. Berlutut dan minta maaf. Lepaskan. Aku tidak mau. Hentikan. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Siapa yang suruh kamu menyentuhnya? Dia yang menghina tamu duluan. Tamu? Tamu apa? Mulai sekarang dia tidak diterima di sini. Sedangkan kamu? Jangan-jangan gajinya dipotong? Tidak. Kamu dipecat. Lalu, aku? Cepat pergi. Aku antar kamu ke rumah sakit. Kakak Sici, wanita ini sama sekali tidak layak. Kamu baik padanya. Dia masih muda sudah bergaul dengan preman. Sekarang dia berpura-pura kasihan untuk mendapat simpati. Tujuannya hanya untuk mendapatkan kamu, pria kaya seperti kamu. Keadaannya tidak seperti yang dia katakan. Data si pirang itu ada di tanganku. Jiang Qingyu, kamu berani menyangkalnya. Ini. Nona Shen, jangan lagi membuat lelucon yang membosankan seperti ini. Bagaimana bisa begini? Kamu... pasti kotor saat itu. Jiang Qingyu, kali ini kamu berhasil menghindar. Lain kali tidak akan seberuntung ini. Tunggu di sini. Aku akan panggil dokter. Bukan. Aku sudah membuat janji di ponsel. Guyan terlambat lulus 2 tahun saat belajar kedokteran di luar negeri. Meskipun katanya untuk proyek internasional, tapi apakah bisa diandalkan untuk memeriksa Qingyu? Selama kuliah, dia menerbitkan 2 makalah SCI dan dinobatkan sebagai profesor termuda di dalam negeri. Itu seharusnya masih lumayan, kan? Halo, si Yolo. Ada keperluan apa? Guyan, aku punya teman yang terluka. Kamu datang dan periksa dia. Tapi sekarang, kebetulan aku ada pasien yang harus diperiksa. Aku lebih penting atau pasienmu yang lebih penting? Tentu saja, pasien yang lebih penting. Aku punya etika profesi. Oke. Kamu? Benar-benar menganggapnya sebagai bos galak di novel? Aku ini dokter yang bisa dipanggil kapan saja. Rasanya menyenangkan sekali menolak Lusiki. Sudah. Lebih baik aku belikan makanan untuk Qingyu dulu.
Oh, itu kamu? Ingat, terakhir kali putrimu Mimisa, aku yang bantu. Oh, kamu ya? Bagus sekali. Kali ini bertemu keluarga lu. Akhirnya, tidak perlu berputar-putar. Tunggu sebentar. Istrimu ada di sini. Cepat datang. Datang sendiri? Suamimu mana? Dia sudah meninggal? Gue tidak tahu Tuan. Sudah berapa tahun dikutuk seperti ini? Menurutku, anak ini masih kecil. Kalau tidak ada ayah yang merawat, bagaimana bisa? Lagi pula, kamu masih muda dan cantik. Sayang sekali sendirian. Apa maksud perkataannya? Jangan-jangan dia tertarik padaku? Kelihatannya jujur, tapi ternyata pikirannya tidak baik. Aku punya pacar. Dia baru saja keluar. Kamu punya pacar? Meski baru kenal tidak lama, tapi dia orangnya baik. Kalau tidak ada halangan, dialah jodohku seumur hidup. Seorang pria yang baru dikenal, belum lama. Sudah layak dipercayakan seumur hidup? Nona, jangan sampai tertipu. Apa yang bisa ditipu? Tuan Lu, maaf. Situasinya darurat. Terpaksa pakai kamu sebagai tameng. Dia? Aduh, aku... Dokter, gue pasti dipanggil rujuk. Ada pasien yang kondisinya tidak biasa. Yang hendak periksa segera. Baik. Kenapa keluar? Lenganmu. Dokter bilang cuma keseliuringan. Hati-hati saja beberapa hari ini. Tuan Lu, ada hal lain. Gue yang bilang wanita itu juga di rumah sakit. Maka hari ini kita bisa tahu keberadaan putriku. Tapi King Yu. Tuan Lu, bagaimana kalau... Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Baik. Mama, Tangan mama terluka. Kamu hati-hati dong. Mama ditiup ya, nanti tidak sakit. Oh, Jiang Xiaotang, si anak liar yang tidak punya ayah itu. Aku bukan anak liar. Tapi ayahmu tidak pernah datang sekalipun. Kamu bukan cuma tidak punya ayah, tapi juga pembohong kecil. Masih kecil sudah tidak baik. Berani mengganggu teman. Kamu siapa? Aku ayahnya Xiao Tao. Kenapa dia bilang begitu? Kalau kalian berani lagi omong kosong, aku akan menyuruh dokterku berdiri di samping tempat tidur kalian tengah malam nanti dan menyuntik pantat kalian. Anak-anak zaman sekarang gampang banget dibikin baper. Apa yang tadi kucurigai? Masa sih, Pak? Lu bisa jadi pria itu. Yutang, kenapa? Sedih ya? Jangan nangis. Paman lu temani kamu pulang. Mama, pamanmu sudah kupastikan. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini ya. Paman, beneran gak mau mampir ke rumahku sebentar? Sudah larut malam, Paman gak enak naik ke atas. Xiaotang yang baik. Paman akan datang lagi lain kali untuk menemuimu. Oke? Paman jangan bohong. Gak bohong. Kalau gak percaya, kita ke Lingking. Oke. Kelingking janji 100 tahun tak boleh berubah. Siapa yang ingkar? Dia si jahil. Kalau benar-benar kamu, alangkah baiknya. Ada apa? Ingat pesan yang aku kirimkan padamu hari itu? Awalnya aku ingin kamu menemui istri yang belum pernah kamu temui itu. Tapi kemudian ketahuan dia sudah punya pacar. Itu bagus juga. Setidaknya memastikan dia nggak akan menggangguku lagi. Lucici, kamu memang jago ambil inti permasalahan. Tapi intinya adalah anaknya. Wanita itu bilang dengan jelas,
Anaknya sangat menyukai pacarnya sekarang. Jadi, peluangmu untuk mendapatkan kembali garis keturunan keluargamu adalah 0. Sekarang kamu punya 2 pilihan. Pertama, dalam seminggu, dengan orang yang kamu sukai, lahirkan seorang putri. 1 minggu ini adalah batas waktu yang ditetapkan paman dan bibi untukmu. Kedua, kalahkan pria yang mengejar wanita itu dan gantikan posisinya. Aku menghargai haknya untuk mengejar cinta sejatinya. Tapi dia juga harus menghargai fakta bahwa itu adalah anakku. Jika masih ada kesempatan kamu bertemu dengannya, tolong sampaikan padanya. Jika dia bisa menyerahkan hak asuh anak, semua permintaan bisa aku penuhi. Bos besar, memang sesuai namanya. Kalau nggak ada urusan, kamu boleh pergi. Hamba. Bocah keluargaku, kembali. Paman Lu, kebetulan sekali Anda juga bekerja di grup Lu. Jangan banyak omong. Ada kabar tentang cucu perempuanku dan menantuku. Ada sedikit, tapi tidak banyak. Katakan. Menantumu punya pacar. Paman Lu, dulu dia tidur dengan putra Anda, lalu pergi. Itu artinya dia tidak tertarik padanya. Sekarang dia sudah punya pacar baru. Rasa Lusiki hampir pasti tidak ada harapan. Dia boleh tidak punya istri, tapi aku tidak boleh tidak punya cucu perempuan. Anak ini, keluarga Lu pasti akan dapatkan. Tapi aku bisa lihat, wanita itu sangat peduli pada anak ini. Paman ingin membujuknya menyerahkan hak asuh, mungkin tidak mudah. Keluarga Lu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Makan, tinggal, pakai, semuanya yang terbaik. Pilihan nomor 1. Membawa anak kembali ke keluarga, Lu juga pilihan terbaik. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Gadis itu baru 4 tahun. Kalau tidak ada ibu di sampingnya, bagaimana bisa dirawat dengan baik? Jadi? Kalau keluarga Lu punya seorang nyonya muda, untuk jaminan masa depan anak itu, mungkin dia akan melunak. Kau diutus oleh Sici untuk membela wanita yang dia sukai itu ya? Ketahuan ya. Meskipun apa yang kau katakan benar, tapi membiarkan wanita yang tidak jelas itu menikah ke keluarga Lu. Tidak mungkin. Tapi, Paman, dari mana Paman mau cari? Gadis yang cantik, baik hati, suka anak-anak, dan tidak materialistis? Aku memang kenal satu orang. Bukan, suatu hari ada sepasang ibu dan anak perempuan yang menolong saya dan istri di jalan. Setelahnya mereka langsung pergi tanpa meminta apapun. Akhir-akhir ini sibuk mencari orang, belum sempat berterima kasih. Saya juga pernah menyebutkan hal ini kepada Siki. Mungkin dia tidak menganggapnya serius. Ada hal seperti itu. Memang belum pernah dengar Tuan Lu menyebutkannya. Masih bisa ditemukan orangnya? Nenek kasih kamu permen. Boleh. Baik, setelah ketemu, ajak mereka makan bersama. Ya. Dan juga sampaikan kepada Lusiki, bahkan jika keluarga Lu terputus keturunannya di generasinya, aku tetap tidak akan mengizinkan wanita yang penuh akal busuk itu menikah masuk keluarga Lu. Katanya 3 wanita bisa jadi satu drama. Lusiki, kamu benar-benar beruntung ya. Ayah, Ibu, kalian memanggilku pulang. Ada apa? Ayah dan ibu sudah berdiskusi. Jika tidak mau menikahi anaknya, ibunya juga bisa. Ibu sudah membuat janji dengan seorang gadis. Besok malam makan di Hotel Singguang. Kamu juga ikut. Bu, sudah saat seperti ini, ibu tidak mungkin masih ingin menjodohkan aku kah? Maksud ibumu itu adalah setelah anak itu dijemput pulang, perlu ada yang merawat. Lagi pula, gadis ini orangnya baik. Nanti pasti tidak akan membuat cucu kita tersakiti. Anak-anak perempuan yang dimanjakan itu, bagaimana mungkin tiba-tiba menerima seorang anak yang muncul begitu saja? Aku tidak setuju dengan hal ini. Aku rasa kau benar-benar terpikat oleh si wanita licik itu, hingga kehilangan akal sehatmu. Dia tidak seperti itu. Dan sebelumnya, dia bahkan menyelamatkan. Jangan ceritakan itu pada aku. Aku sudah melihat orang yang lebih baik. Di hatiku,
Dialah calon menantu perempuanku yang lebih baik. Jika kalian memanggilku pulang hanya untuk membicarakan ini, maka tidak perlu dilanjutkan lagi. Besok malam pukul 7, Hotel Shengguang. Jika kau tidak datang, jangan pernah lagi berpikir untuk masuk ke rumah ini. Anak kurang ajar ini benar-benar membuatku marah. Ibu, tenanglah, tenanglah. Kalian datang. Halo nenek, halo kakek. Ayo duduk, cepat duduk. Nona Jiang, aku sudah tahu kondisimu. Bertahun-tahun sendirian, membesarkan seorang anak tidak mudah, kan? Aku sudah terbiasa. Karena kamu menyelamatkanku, berarti kita ada jodoh. Bantuan yang bisa kuberikan juga tidak banyak. Kebetulan ada seorang pria tampan, bertubuh bagus, dan sangat berkemampuan di sekitarku. Aku perkenalkan kalian. Tidak usah. Nona, kamu masih muda. Jalan hidupmu masih panjang. Jaga, kamu pernah berpikir untuk mencari seseorang yang dapat dipercaya untuk menemanimu melewati sisa hidupmu? Aku pernah memikirkannya juga. Kalau tidak percaya, ayo kita berjanji dengan kelingking. Baiklah, kita janji dengan kelingking. Siapa yang ingkar janji adalah orang jahat. Kebetulan sekali, aku sungguh-sungguh menyukaimu. Dan Xiaotang, aku juga tulus berharap kalian bisa bahagia. Paman Lu dan Bibi Lu begitu baik padaku. Tapi aku dan putra mereka, jika mereka tahu, pasti akan sangat kecewa padaku. Kenapa? Kamu terlihat tidak senang. Apa? Ada orang yang kamu sukai? Tidak ada. Syukurlah. Jadi aku tidak perlu repot-repot membuatmu sulit. Selama ini, aku tidak pernah memikirkan masalah ini. Mungkin aku tidak seharusnya egois, mengganggu kehidupan orang lain yang sudah tenang. Ini hampir jam 7. Anak bandel ini, kenapa belum datang juga? Kamu kemana saja? Kenapa belum datang? Aku tidak akan pergi. Si gadis sudah sampai. Seberapa besar sombongmu? Sampai muncul sekalipun tidak mau. Aku sudah punya orang yang kusukai. Ibu tidak perlu repot memikirkan ini. Dari kecil sampai besar, belum pernah pacaran. Baru ketemu seorang wanita. Sudah harus dia saja? Dia kasih kamu minum ramuan apa? Ibu, apakah ibu sakit? Tidak. Mungkin ada orang yang mengingatku. Suara ini. Saya beri waktu 10 menit soal ini. Tidak ada tawar-menawar. Kenapa aku sepertinya mendengar suara King Yu? Sedang menemani Xiaotang tidur, tidak bisa mengangkat telepon. Ternyata aku salah dengar. Terus begini juga, bukan solusi. King Yu memang sedang ragu-ragu. Aku tidak ingin dia lagi memiliki kesalahpahaman apapun padaku. Kalau mama makan yang manis-manis, perasaan mama juga jadi manis. Selama Xiaotang ada di samping, Mama sudah sangat senang. Tapi ya sini, tidak boleh makan banyak-banyak. Ya? Ini yang traktir kakek nenek. Mama tidak bisa ikut campur. Pelit banget sih. Kamu memanggilku nenek berarti kamu cucu nenek. Mau makan berapapun, silakan. Di sini nenek yang urus. Terima kasih, Nek. Disinilah tempatnya. Hah? Hah? Ada apa, Xiaotang? Oh, perutku sakit sekali.
Pasti karena makan terlalu banyak makanan dingin, jadi masuk angin. Paman, hari ini aku tidak bisa menemani kalian. Kami harus pergi sekarang, maaf sekali. Tidak apa-apa. Kesehatan anak yang paling penting. Cepat pulanglah. Baik. Ibu, ayah, bukannya katanya orangnya sudah sampai? Dia ada urusan, jadi pergi dulu. Kamu bisa menghindar sesaat, tapi tidak selamanya. Pertemuan ini cepat atau lambat harus terjadi. Aku sudah punya orang yang kusukai, dan aku yakin dia pasti bisa menerima putriku. Mengapa kalian tidak bisa percaya padaku sekali saja? Pengalamanku lebih banyak daripada kamu. Orang yang kupilih pasti lebih baik darimu. Tapi yang kamu pilih belum tentu yang kuinginkan. Dua orang yang bersama, saling mencintai itu yang paling penting. Kamu kebanyakan baca cerita cinta. Atau kebanyakan nonton drama pendek CEO galak. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Siki. Nyonya muda, keluarga lu harus ada yang menjadi. Mengapa tidak bisa aku? Beli sesuatu untukku. Semakin cepat semakin baik. Kakak Siki, tunggu sampai nasi menjadi bubur. Aku ingin lihat bagaimana kamu menolak. Kakak Siki, kakiku terluka. Bisakah kamu mengantarku pulang? Tidak nyaman. Kamu. Sudah larut malam dan aku terluka. Jika sendirian di sini, bagaimana kalau ada penjahat? Kamu menyemprot apa? Kok baunya sangat menyengat? Oh, takut kamu lelah setelah bekerja seharian. Jadi menyemprot parfum untuk menyegarkan pikiran. Ini kubeli dengan harga mahal. Dari sini ke rumahku sebentar, khasiatnya akan bekerja. Tidak perlu. Simpan saja. Kenapa panas sekali? Kakak Siki, malam ini aku temani kamu ya. Kakak Siki, Kak Siki, aku temani kamu ya. Kakak Siki. Pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas. Pasang sabuk pengaman setelah naik mobil. Nona Shen, jangan lupa lagi lain kali. Tapi kenapa kamu tiba-tiba menginjak rem? Sampai. Hah? Sampai apa? Baru 20 menit berkendara. Kakimu terluka. Aku akan minta orang mengantarmu ke rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Kau pergi, kamu yang harus menemani aku. Aku sudah mengatur orang untuk mengantarmu ke rumah sakit. Selamat malam. Nona Sen, yang kamu injak tadi adalah kaki yang terluka itu. Presiden Lu. Sudah larut begini, kenapa sendirian di luar? Ponselku habis baterainya. Tidak bisa pesan taksi. Naiklah, aku akan mengantarmu pulang. Baik. Presiden Lu. Palu.
Palo, kenapa telingamu memah? Jangan-jangan kamu minum alkohol? Kamu mencium baunya. Tidak, tidak. Pak Lu, Anda terlalu dekat. Aku ini kenapa ya? Aroma ini sangat harum. Jangan 9, 9, 9, 9, 9. Pak Lu, kondisi Anda sekarang tidak cocok untuk menyetir. Istirahatlah di sini sebentar. Kenapa begitu cepat? Pak Lu, aku... Lusiki, kamu tahu siapa aku? King Yu. Kamu adalah Jiang King Yu. Bolehkah aku menciummu? Mama, kenapa kamu masih tidur? Aku mau terlambat ke taman kanak-kanak. Ini salah Mama. Mama akan mengantarmu sekarang. Mama, apakah ada orang di kamarmu? Tidak, kamu salah lihat. Ayo pergi. Kaki Shen Wei sama sekali tidak terluka. Kemarin dia memakai sepatu tinggi setinggi itu. Berjalan lebih cepat dariku. Aku memanggilmu bukan untuk menanyakan dia. Ada apa? Jika aku ingin menyatakan perasaan, apa yang harus dipersiapkan? Apa? Kamu menyatakan perasaan dengan siapa? Ibunya anak itu? Calon yang diperkenalkan oleh paman dan bibi? Atau perempuan yang kamu kencani sebelumnya? Jangan-jangan Shen Wei? Maaf. Itu tentang hal yang ku minta sebelumnya. Bagaimana kabarnya? Ada apa? Bujuk wanita itu untuk menyerahkan hak asuh anak. Asalkan putriku bisa kembali ke keluarga. Lu, orang tuaku tidak akan lagi mencari orang-orang sembarangan untuk menyusahkanku. Tapi hanya kamu yang pernah bertemu wanita itu. Jadi urusan ini harus kamu yang tangani. Kok jadi terdengar seperti akulah yang berpakaian dan lupa diri? Baiklah, aku akan bantu. Tunggu kabar baikmu. Bagaimana dengan urusan pengakuan cintamu? Aku memang sedang tidak waras. Sampai mencari penasihat bodoh sepertimu untuk memberi saran. Apa? Apakah aku sebodoh itu? Hah? Ini... Restoran hari ini tidak buka karena aku ingin bicara denganmu. Baik. Itu kejadian tadi malam. Kejadian tadi malam hanyalah kebetulan. Jangan dipikirkan. Wanita sekarang semuanya berpikiran terbuka ya. 5 tahun lalu bertemu yang seperti ini. Sekarang juga. Dokter Gu, ada pasien yang membuat janji konsultasi jam 2. Informasinya sudah dikirim ke ponsel Anda. Baik. Wanita itu sebelumnya pernah berobat kepadaku. Informasi janji temu seharusnya ada kontaknya. Ketemu.
Halo? Berapa harga yang Anda minta untuk memberikan putri Anda kepada orang lain? Gila. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Siapa yang menelepon? Penipu. Telepon seperti itu sebaiknya tidak diangkat. Lebih baik diblokir. Kamu benar. Mungkin penjelasanku kurang jelas. Aku akan menelepon lagi. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Aku diblokir. Aku ingin bertanggung jawab padamu. Bukan hanya karena kejadian semalam. Aku belum pernah menyukai siapapun. Dan aku juga tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku yang bersamamu merasa sangat tenang dan nyaman. Setiap kali melihatmu dan Xiaotang. Aku selalu tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Jika memungkinkan, aku ingin merawat kalian seumur hidup. Kamu tidak keberatan aku punya Xiaotang? Bagaimana mungkin? Aku sangat menyukai Xiaotang. Lalu bagaimana dengan putrimu? Apakah dia akan keberatan? Seorang wanita asing menjadi ibunya? Jika hanya demi anak, lalu menyatukan dua orang tanpa perasaan, itu baru benar-benar tidak bertanggung jawab. Dan aku percaya, dengan keberadaanmu, dengan keberadaan Xiaotang, dia pasti akan lebih bahagia daripada sekarang. Jadi, King Yu, apakah kamu mau menerima pengakuan cintaku? Apakah kamu mau menerima pengakuan cintaku? Aku tidak bisa mengkhianati pamanmu dan bibilu. Kalau mereka tahu, maaf Pak Lu, aku tidak bisa menerima perasaan ini. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu memberiku jawaban sekarang. Berapapun lama, aku akan menunggu. Xiaotang segera pulang sekolah. Aku akan menjemputnya dulu. Kak, aku diblokir oleh wanita itu. Sekarang tidak bisa menghubunginya. Diblokir? Kenapa? Aku juga tidak tahu. Bagaimana kalau aku kasih nomor teleponnya? Kamu saja yang hubungi dia. Tidak perlu. Aku tidak mau ada hubungan apapun dengan wanita itu. Hah? Lusiki, aku benar-benar berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini baru jadi saudara denganmu. Mama, sedang memikirkan apa? Xiaotang, kamu mau tidak punya ayah baru? Apakah pamanmu sudah mengungkapkan perasaannya padamu? Kok kamu tahu? Pamanmu menyukaimu, kamu menyukai pamanmu. Dia mengungkapkan perasaannya padamu, bukankah itu hal yang wajar? Jadi, apakah kamu menerimanya? Tidak, aku takut kamu tidak terbiasa dengan lingkungan baru. Mama, pamanmu begitu hebat. Setelah kamu menikah dengannya, uangku banyak sampai tidak habis-habis. Kekhawatiran ini aku juga akan berusaha beradaptasi. Baiklah, aku terlalu gegabah. Bu, aku cuma bercanda. Menikah atau tidak, itu urusan orang dewasa. Anak kecil tidak mengerti. Tapi aku tahu, kalau kamu melihat permen yang kamu suka dan tidak segera membelinya, sangat mungkin dibeli orang lain. Kamu akan menyesal dan sudah terlambat. Baik, Ibu sudah tahu. Terima kasih, Xiaotang. Ayo pergi. Nona Jiang, tidak menyangka kita bertemu di sini. Nenek? Ya. Setiap kali melihat Xiaotang, aku selalu teringat cucu perempuanku. Entah kapan bisa bertemu dengannya lagi. Bibilu, maafkan aku karena pergi lebih awal waktu itu. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Bagaimana kalau aku cari kesempatan lagi untuk membuat kalian bertemu? Mengenai hal ini, kupikir perlu kujelaskan pada Anda. Sebenarnya, aku sudah punya orang yang kusukai. Itu sejak kapan? Sudah cukup lama. Aku mengecewakan kepercayaan Anda.
Ini juga salahku. Tidak bertanya jelas. Sudah langsung menjodohkan. Kalau begitu, sepertinya anak itu tidak beruntung. Siapa orang yang kamu pilih? Maukah Bibi membantumu menilainya? Dia adalah... Mungkin tidak baik untuk memberitahu Ibu Lu yang sebenarnya sekarang. Dia orang yang baik. Suatu hari nanti, pasti akan kubawa dia untuk bertemu denganmu. Ibu, aku baru saja ingin mengunjungimu. Tak kusangka bertemu denganmu di sini. Tante ini kok seperti NPC ya? Bisa muncul kapan saja. Ibu Lu, beberapa hari lalu aku bertemu dengan kakak Siki. Kami membicarakan masa kecil. Aku ingat sekali main ke rumahmu. Paman Lu bilang, tunggu aku besar nanti akan dijadikan menantumu. Iya, itu suka bicara sembarangan. Jangan dianggap serius. Keluarga lu besar dan kaya, yang bisa jadi menantumu. Wajah, bakat, latar belakang keluarga, semuanya harus lengkap. Aku menasihati beberapa orang, timbang-timbang dirimu sendiri. Apakah pantas atau tidak? Perkataan itu salah. Keluarga kami, lu tidak punya banyak aturan. Asalkan orangnya tulus dan baik hati saja, sudah cukup. Ibu Lu, orang yang berdiri di hadapanmu ini, sama sekali tidak berhubungan dengan tulus dan baik hati. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kalau dia jadi menantumu, pasti akan merusak nama baik keluarga lu. Apa maksudmu? Ibu Lu, kamu belum tahu ya? Jiang Qingyu punya anak sebelum menikah. Gaya hidupnya berantakan. Bisa tidur dengan pria sembarangan. Sekarang hidupnya susah. Malah berencana untuk menikah masuk keluarga kaya. Nona Jiang, bukan tipe orang seperti yang kamu katakan. Citra bisa saja dibuat-buat, tapi bukti tidak bisa dipalsukan. Bibi Lu, ini yang saya temukan. Pria simpanan Jiang Qingyu. Anda akan langsung pasrah setelah melihatnya. Hal-hal yang sudah lewat, biarlah berlalu. Tidak ada gunanya terus memikirkannya. Tapi... Lagi pula, Nona Jiang pernah menolongku sebelumnya. Itu artinya dia adalah orang yang berjasa bagi keluarga lu. Kau menghina seperti ini? Apakah kau ingin mempermalukanku? Aku tidak bermaksud begitu. Nyonya, barang-barangnya sudah dibeli. Aku pergi dulu. Kalau ada waktu, bawalah Xiao Tang main ke rumah. Baik. Jiang Qingyu, pertama kau merayu kakak Sici. Sekarang kau membuat Ibu Lu membelamu. Kau ini tikus busuk yang merangkak keluar dari selokan. Kenapa nasibmu begitu baik? Setiap kali melihat anak ini, tidakkah kau teringat hal-hal menjijikan yang kau lakukan 5 tahun lalu? Itu hanya sebuah kecelakaan. Kejadiannya tidak seburuk yang kau bayangkan. Lagi pula, aku dan Xiao Tang sekarang hidup dengan sangat baik. Pria itu tidak akan pernah lagi memiliki hubungan apapun dengan kami. Ayo kita pergi. Kau. Keluarga lu satu persatu, apa yang sudah kau berikan kepada mereka? Mereka sama sekali tidak mendengarkan perkataanku. Kalau begitu, aku akan membuatmu menghilang selamanya dari Jiangjing. Pak Lu, kalau kamu mengungkapkan perasaan ke seseorang, dan setelah 3 hari belum ada balasan, apa artinya? Artinya, kemungkinan besar gagal. Pak Lu, mau kemana? Siapa? Pemeriksa meteran air? Hah? Bukan. Kalian dari pengelola? Ada surat tugas? Tentu ada. Jangan bergerak. Wah, Mama dalam bahaya. Harus cepat cari bantuan. Iya, cari Paman Lu. Kalau tidak mau terluka, ikuti saja kata-kata kami. Apa yang kalian katakan tadi? Aku tidak dengar jelas. Apa yang kalian katakan tadi? Aku tidak mendengarnya. Jangan marah, kami hanya bercanda. Jangan sentuh dia. Ini,
Ini, Pendingin makhluk hidup berbasis karbon. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Nona Shen. Shen Wei. Bahkan cara-cara hina seperti penculikan pun dia lakukan. Apakah sopan santunnya dimakan anjing? Mungkin Anda salah paham. Sekarang ini masyarakat hukum. Menculik bisa masuk penjara. Dia hanya ingin aku menakut-nakutinya. Membuatnya pergi dari Jiangcheng saja. Dia benar-benar tidak pernah berubah. Kebetulan, manfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan padanya. Kamu cari cara untuk memanggilnya keluar. Nona Shen, wanita ini sangat tidak patuh. Kami sudah mengikatnya. Apakah Anda ingin datang melihat? Baik, kami tunggu Anda. Tuan Lu tidak ada. Ada keperluan apa? Sampaikan saja padaku. Kembali. Setiap bertemu aku, selalu lari. Sudah sekian lama, cucu, perempuanku mana? Sebenarnya sudah berhasil dihubungi, tapi dia memblokir saya. Jadi terpaksa saya datang mencari Lucici untuk mencari cara. Ngapain cari dia? Dia malah ingin menggagalkan urusan ini. Kirimkan nomornya kepada saya. Baik. Oh ya, ingat masih ada satu foto. Meski hanya foto ukuran 2 inci biasa, tapi foto KTP orang lain. Jeleknya sampai tidak pernah dikenali. Gadis ini tanpa makeup, kecantikannya juga sangat menonjol. Bicara apa sih? Berisik begitu. Bisingnya bikin kupingku sakit. Kenapa dia? Dia adalah menantu perempuanku. Berarti Tang Tang adalah cucu perempuanku sendiri. Jiang Qingyu. Yang sepertinya adalah karyawan salah satu restoran di bawah perusahaan kita. Sebelumnya, Pak Lu menaikkan gaji seluruh karyawan restoran. Itu demi dia. Jadi dialah orang yang disukai anakku. Setelah berputar-putar jauh sekali, ternyata orang yang selalu kami cari adalah orang yang sama. Ayo, panggil orang. Siap-siap menyambut cucu dan menantu perempuanku. Siap. Bukan, Paman. HP-ku mana? Ikat orang dengan baik. Tunggu, sudah datang. Lebih baik. Dengarkan aku menjelaskan semuanya. Nona Shen, aku akan bicara terus terang padamu. Aku tidak menyukaimu di antara kita. Tidak mungkin ada apa-apa. Kenapa Kak Sici? Sejak kecil sampai besar, aku hanya menyukaimu seorang. Tapi kamu tidak pernah mau menuliku sekalipun. Aku, putri keluarga Shen, yang terhormat, punya wajah, punya tubuh. Mana yang tidak lebih baik dari Jiang Qingyu? Perhatikan ucapanmu. Aku salah bicara? Katakan padaku, kenapa? Nona Shen, menyukai seseorang adalah dorongan alami, bukan perhitungan yang penuh dengan kepentingan. Mungkin hanya butuh beberapa momen saja. Anakku tidak berbohong. Kamu memfitnah tanpa bukti. Kamu harus minta maaf pada anakku. Mama juga makan. Baik. Beberapa momen itu membuatku untuk pertama kalinya ingin menetap dan tidak berpaling lagi. Bukankah itu Lu Yonghao, orang terkaya di kota Jiangcheng? Gembira sekali. Ada apa yang terjadi? Aku dengar keluarga lu sedang mencari seseorang akhir-akhir ini. Mungkinkah orang itu berada di komplek kita? Ya ampun, komplek tua kita yang sudah 60 tahun ini juga akan melahirkan Phoenix emas. Dewasa itu memalukan. Tapi mengapa justru Jiang Qingyu?
Dia perempuan jalang, tidak tahu malu. Bagian mana dari dirinya yang pantas untukmu? Nona Shen, dibandingkan dengan kabar angin itu, aku lebih percaya pada apa yang kulihat sendiri. Tapi semua itu hanyalah kepura-puraannya. 5 tahun lalu, Jiang Qingyu di KTV Maike bermesraan dengan pria. Siapa tahu apakah itu benar-benar kecelakaan? Atau dia memang bekerja di bidang itu? Katakanlah. Ke TV Maker? Aku tidak hanya menyuruh Xiao Chen mengumpulkan data ke pria liar itu, tetapi juga menambahkan tangkapan layar rekaman CCTV koridor. Pada hari itu, Jiang Qingyu, lihat, apa lagi yang bisa kamu bantah? Ini. Tidak apa-apa. Mungkin kejadiannya tidak seburuk yang dibayangkan. Percayalah padaku. Foto-foto ini. Sambut kedatangan nyonya muda dan nona kecil di rumah. Apa maksudnya nyonya muda, nona kecil? Kalian pasti salah orang. Menantu dan cucu saya sendiri. Masa saya tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu? Ini tidak mungkin. 5 tahun lalu, saya sedang minum dengan teman di KTV. Lalu diracuni. Setelah itu di koridor, saya bertemu dengan seorang gadis. Saya tidak ingat namanya, juga tidak ingat wajahnya. Saya pikir saya dan dia tidak akan pernah bertemu lagi. Sampai Guyan menelepon saya dan bilang saya punya seorang anak perempuan. Saya selalu berpikir, mengapa saya harus memilih antara suka dan tanggung jawab. Sampai saya sadar, mereka adalah orang yang sama. Barulah saya benar-benar merasakan apa artinya bersyukur. Orang yang saat itu benar-benar adalah kamu. Iya, aku. Tidak mungkin, mana mungkin ada kebetulan seperti ini. Mama paman Lu, Panggil papa. kamu benar-benar papaku. Aku punya papa. Tentu saja, mulai sekarang, kita sekeluarga tidak akan pernah berpisah lagi. Ya, aku punya ayah dan ibu. Mulai sekarang aku akan menjadi anak paling bahagia di dunia ini. Putri kecilku yang tercinta, keberuntunganmu masih ada di depan. Ayo, kita pulang. Ayo. Nona. Aku menyuruhmu menyelidiki data pria itu. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku sudah menyelidiki. Semua datanya sudah kuberikan padamu. Kamu tahu pria itu adalah Lusiki? Tahu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu juga tidak bertanya padaku. Kamu Nona, apakah ada masalah? berani-beraninya kamu bertanya. Karena kamu, aku tidak hanya gagal mendekati Kasiki, malah menjadi bahan tertawaan seluruh kota Jia. Nona mau kemana? Aku akan keluar negeri. Aku sudah tak punya muka untuk tinggal di Jiangcheng lagi. Awalnya kukira bisa menjatuhkan Jiang Qingyu, tapi ternyata aku malah menjerumuskan diriku sendiri. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Aku akan ikut bersamamu. Tidak perlu, karena kamu lebih bodoh lagi. Dan kamu dipecat. Kenapa bilang aku bodoh? Apa karena data yang kusiapkan kurang lengkap? Nona, tunggu aku! Bawa barangnya ke sini. Ini apartemen seluas 300 meter persegi di distrik baru selatan kota. Ini villa 3 lantai di utara kota. Ini kontrak kepemilikan sebuah mal di Lingkar 3.
hak pengembangan tanah seluas 20 hektar dan 30% saham grup Lu. Perhiasan yang disimpan di rumah lelang, emas batangan di bank. Karena kejadiannya mendadak, aku tidak sempat menyiapkan kado pertemuan yang layak. Semoga kalian tidak merasa kurang berkenan. Anda terlalu boros. Ini bukan apa-apa. Uang adalah hal paling tidak berharga bagi keluarga Lu. Sekarang dengan adanya putri kecil Tang, bahkan jika dia ingin bintang di langit, aku pasti akan mengambilkannya untukmu. Genetika keluarga Lu istimewa. Jika dirunut 10 generasi ke atas, anak perempuan yang lahir bisa dihitung dengan jari satu tangan. Jadi, kegembiraan ayah dan ibu seperti ini sudah sangat menahan diri. Kamu dan Xiao Tang adalah keberuntungan bagi keluarga Lu. Nanti aku akan membantu kamu dan si Qi mengadakan ulang pernikahan yang megah. Dan untuk Xiao Tang akan diadakan pesta pengakuan keluarga yang meriah. Ajak semua orang di Jiangcheng untuk merayakan bersama. Nah, sekarang kebijakan 3 anak sudah dilonggarkan. Kamu harus berusaha lebih keras. Untuk keluarga Lu, lahirkan beberapa putri kecil lagi. Ayah. Kuyan bila, kamu hamil anak kembar kali ini harus sangat berhati-hati. Sekarang, berapa langkah aku berjalan setiap hari? Sangat dikontrol ketat. Kalian terlalu berlebihan. Lagi pula, kondisi tubuhku sekarang sangat baik. Angkat kaki tinggi-tinggi pun tidak masalah. Ada apa? Sepertinya mau melahirkan. Mau melahirkan? Seseorang, hantar nyonya ke rumah sakit. Beritahu semua keluarga Lu. Bersiap-siaplah menyambut putri kedua, Agustus. Dan putri ketiga.